Oke, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan tentang fungsi kuadrat, yaitu yang kedua ya. Ada dua hal yang kita bahas di sini. Yang pertama, hubungan parabola dengan grafik lain. Kemudian yang kedua adalah membentuk persamaan parabola. Kita mulai aja yang pertama, hubungan parabola dengan grafik lain. Yang pertama kita akan lihat dulu bagaimana hubungan parabola itu dengan garis. Oke. Nah, garis di sini adalah Y sama dengan AX ditambah B. Oke. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah parabola, maka kemungkinan garis itu ada tiga. Yang pertama adalah memotong si parabola di dua titik. Kemudian yang kedua adalah menyinggung parabola. Dan yang ketiga adalah tidak memotong parabola. Nah, seandainya persamaan parabola kita sebut di sini Y1 ya. Persamaan parabola adalah Y1. Kemudian si garis adalah Y2. Maka syarat untuk parabola dan garis berpotongan di dua titik, diskriminannya haruslah lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, diskriminan sama dengan 0. Dan yang ketiga, diskriminannya lebih kecil daripada 0. Nah, diskriminan itu sebelumnya sudah kita pelajari. Rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 kali AC. Nah, dari mana kita mendapatkan diskriminan untuk ada dua persamaan seperti ini? Ya. Nah, langkah pertama sebelum kita mencari persamaannya, maka Y1 terlebih dahulu kita samakan dengan Y2. Baru nanti setelah Y1 disamakan dengan Y2, akan terbentuk, kita akan bentuk dia menjadi persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat ya, nanti dia AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dari sinilah nanti dapat nilai diskriminannya. Nah, baru kita sesuaikan dengan syaratnya. Oke. Ini yang pertama. Kemudian teman-teman jangan lupa kalau misalkan parabola terbuka ke atas dan ke bawah, kalau terbuka ke atas bahwa koefisien X kuadrat lebih besar dari 0, sedangkan kalau terbuka ke bawah koefisien X kuadrat dari si parabola itu lebih kecil daripada 0. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan parabola dengan parabola. Ya, hubungan parabola dengan parabola. Oke, hubungan di sini ada tiga kemungkinan juga. Yang pertama, mereka berpotongan di dua titik. Misalnya seperti ini. Ya, ini berpotongan di dua titik, berarti ini diskriminannya lebih besar dari 0. Kemudian bersinggungan. Ya, seperti ini kira-kira bersinggungan. Ini diskriminannya sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, dia kedua parabola itu tidak berpotongan. Maka di sini dia diskriminan lebih kecil dari 0. Nah, untuk menentukan D-nya, tetap juga nanti Y1 kita samakan dulu dengan Y2, kemudian membentuk persamaan kuadrat, dan langsung kita cari diskriminannya. Oke? Nah, inilah hubungan parabola dengan grafik lain. Di sini ada yang kita bahas. Yang kita bahas itu ada dua. Yang pertama hubungan parabola dengan garis, kemudian parabola dengan parabola. Oke, kita lanjut ke contoh soal.
Syarat agar grafik fungsi linear fx sama dengan mx min 2 menyinggung grafik fungsi kuadrat gx. 4x kuadrat tambah x min 1. Nah, berarti ini syaratnya adalah menyinggung. Kalau dia menyinggung tadi berarti diskriminannya sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertama kita samakan dulu Y1 dengan Y2. Untuk soal ini berarti fx kita samakan dulu dengan si gx. Nah, kalau kita samakan mx dikurang 2 sama dengan 4x kuadrat ditambah x min 1. Nah, yang kiri pindah ke kanan, 4x kuadrat plus x min mx ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah bisa tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A-nya adalah 4, B itu koefisien X, 1 kurang M, dan konstantanya adalah 1. Kemudian kita langsung masukkan ke diskriminan. D, B kuadrat min 4AC. B kuadrat, 1 dikurang M kuadrat minus 4 kali A kali C. A dikali C 4. 4 kali 4 berarti 16. Ini kita samakan dengan 0. Karena tadi syaratnya adalah diskriminan sama dengan 0. Jadi 1 kurang M dikuadratkan adalah 16. Berarti 1 kurang M itu sama dengan akar dari 16. Jangan lupa plus minus, ya. Akar 16 4. Berarti 1 kurang M-nya sama dengan 4. Atau M-nya adalah minus 3. Ini yang pertama. Atau 1 kurang M-nya adalah minus 4. Atau M-nya adalah 5. Minus 3 dan 5. Minus 3 dan 5 atau 5 berarti jawabannya adalah D, ya. Oke, kita lanjut. Jika grafik fungsi Y X kuadrat tambah 2mx tambah M di atas grafik Y sama dengan mx kuadrat plus 2x. Maka, nah yang pertama seandainya ini adalah Y1 dan ini adalah Y2, maka kalau grafik di atas berarti mereka tidak berpotongan. Jadi diskriminannya lebih kecil dari 0. Oke, kita mulai Y1. Y1 kita samakan dengan Y2. Y1 sama dengan Y2. Berarti X kuadrat ditambah 2MX ditambah M. Itu sama dengan MX kuadrat ditambah 2X. Kita pindah ke kiri, X kuadrat dikurang MX kuadrat, jadi 1 kurang M kali X kuadrat, ditambah dengan 2M kurang 2. Kali X ditambah dengan si M sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan ke syarat D kecil 0. D itu tadi B kuadrat dikurang 4AC, ya. Berarti B kuadrat nilai B-nya di sini kan ini 2M plus 2M min 2. A-nya 1 kurang M dan C-nya adalah M. B kuadrat 4M kuadrat dikurang, ini kalau dikuadratkan 8M ditambah 4. Dikurang 4 kali A kali C. 4 kali 1 kurang M. 4 min 4M kali M. Berarti 4M minus 4M kuadrat. Ini kurang dari 0, jadinya 8M kuadrat dikurang 12M ditambah 4. Lebih kecil dari 0, sama-sama dibagi 4. 2M kuadrat dikurang 3M tambah 1. Faktorkan. Ya, saya lanjut ke sini ya teman-teman.
Ini kalau difaktor jadinya 2M dikali M. Ya, ini min 1 ya. Min 1, min 1. Jadi M-nya sama dengan setengah atau M-nya adalah 1. Masukkan ke dalam garis bilangan. Bulatan kosong setengah ini 1 mulai dari kanan positif. Sorry, ini 1 ya. Positif, negatif, positif. Lebih kecil berarti ambil yang negatif. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, membentuk persamaan parabola. Nah, untuk membentuk persamaan parabola itu ada 3 cara ya. Cara yang pertama tergantung yang diketahui ya teman-teman. Yang pertama jika diketahui puncak parabola. Nah, puncaknya itu kan biasanya XP, YP. Jadi bagaimana caranya untuk menentukan persamaannya? Kita tinggal masukkan ke Y sama dengan A kali X dikurangi XP ditambah dengan YP. Nah, biasanya nih kalau kita mengerjakan soal, biasanya diketahui titik selain puncak ya. Diketahui satu titik lain selain puncak. Ya. Kemudian yang kedua adalah jika diketahui titik potong terhadap sumbu X. Kalau diketahui titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya adalah A kali X min X1 dikali X min X2. Nah, ini juga sama. Biasanya diketahui titik lain selain titik potong itu. Kemudian yang ketiga adalah jika diketahui melalui 3 titik. Jadi diketahui dia melalui 3 titik. Jadi ketiga titik itu diketahui teman-teman. Nah, kita tinggal substitusi saja nanti ke dalam Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian setelah kita substitusi, kita lakukan eliminasi ya untuk mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Nah, inilah 3 cara untuk membentuk persamaan parabola. Kita coba contoh. Oke, kita mulai untuk contoh soal membentuk persamaan parabola ya. Persamaan parabola yang melalui 1,0, 3,0, dan 0,3. Nah, ini kan kelihatan di sini bahwa ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Jadi kita bisa gunakan Y sama dengan A dikali X kurang X1 kali X kurang X2. Nah, ini jadinya Y sama dengan A kali X min 1 kali X min 3. Nah, sekarang kita masukkan titik yang lain yang dilalui dan diketahui di soal yaitu 0,3. Berarti 3 sama dengan A kali 0 kurang 1 min 1, 0 kurang 3 min 3. Berarti dapatlah A-nya 1. Kalau A-nya 1 kita masukkan kemari, maka Y-nya adalah 1 kali X min 1 kali X min 3. Atau sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Jawabannya bola ya. Kemudian untuk nomor 2, di sini ada sebuah parabola mempunyai titik minimum 21, berarti YP-nya adalah 21. Memotong sumbu Y di titik berordinat 25. Artinya
kalau titik potong sumbu Y, X-nya 0, Y-nya 25. Oke, kalau kita lihat bentuk ini teman-teman, ini adalah bentuk dari Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, berarti kan kita bisa tentukan kalau kita sesuaikan ini dengan rumus, berarti A-nya 1. A-nya 1, kemudian XP-nya adalah 2A, kemudian YP-nya adalah 3B. Nah, ini kan sama dengan 21. Berarti B-nya adalah 7. Nah, kalau B-nya 7, ya sekarang kita masukkan lagi ke dalam persamaan yang diketahui di soal, maka Y-nya berubah menjadi X min 2A kuadrat tambah 21. Sedangkan katanya jika X-nya 0, Y-nya 25. Jadi 25 sama dengan 0 kurang 2A min 2A kuadrat 4A kuadrat. Tambah 21. 25 kurang 21, 4. Sama dengan 4A kuadrat, berarti A kuadratnya 1. Jadi A-nya adalah plus minus 1. Berarti A-nya ada 2 kemungkinan. Jadi A tambah B-nya 7 tambah 1, 8, atau 7 tambah min 1, 6. Jawabannya adalah bola. Oke. Nah, itu dia teman-teman untuk pembahasan fungsi kuadrat. Silakan tambahkan komentar di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, saya akan menjawabnya. Terima kasih.